Shalom, kali ini kita akan menemukan satu tema yang pastinya melanjutkan yang minggu lalu, yaitu Injil dalam kitab Keluaran. Kalau minggu lalu kita belajar dari kitab Kejadian, minggu ini kita akan belajar dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran ini bercerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari bangsa Israel itu mengalami perbudakan di Mesir sampai bisa dia keluar dari Mesir untuk OTW ke tanah perjanjian itu sendiri. Nah, yang terutama di sini yang titik beratkan di kitab Keluarannya adalah kabar baik untuk tawanan. Keluaran menawarkan peristiwa penebusan paradigmatik terbesar di Alkitab, yang pastinya sebelum inkarnasi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ini merupakan kabar baik yang sangat besar bagi para tawanan. Bagi mereka yang bekerja dalam perbudakan dosa dan kesengsaraan. Selain itu, hal ini juga membentuk pemahaman dan harapan umat Kristen akan penebusan. Dalam penebusan yang diperoleh melalui kehidupan, kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan, dan kelanjutan pelayanan Yesus, kita mempunyai eksodus yang baru, yaitu sebuah pengendapan dari apa yang digambarkan oleh kitab Keluaran ini bagi kita sebagai umat-umat Allah. Keluaran memberitahu kita bahwa penebusan dimulai dengan Allah yang mengingat janji-janji perjanjian yang ditawarkan melalui dalam kitab Kejadian, yaitu janji pukulan maut terhadap musuh zaman dahulu, yaitu ular atau iblis, melalui keturunan perempuan, seperti yang katakan di Kejadian 3 ayat yang 15. Yang kedua, janji kepada Abraham akan turunan yang melaluinya semua keluarga yang di seluruh bumi ini akan diberkati, atau bahasa sebenarnya itu diselamatkan. Seperti yang katakan di Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Dan janji bahwa keturunan Abraham akan ditawan untuk sementara waktu, namun kembali ke tanah perjanjian, seperti yang katakan di Kejadian 15 ayat 13 ayat 14. Kitab Keluaran dibuka dengan Allah mengingat janji perjanjiannya kepada Abraham, seperti yang dikatakan di Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Dan turun untuk menebus umat manusia, yaitu kita melalui mediator pilihan. Maksudnya orang Israel, bukan kita ya. Nebus umatnya, yaitu orang Israel melalui mediator pilihannya, yaitu Musa, seperti yang dikatakan di Keluaran 3 sampai 4. Melalui Musa, Allah maju untuk menebus umatnya keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, seperti yang dikatakan di Keluaran 20 ayat yang kedua. Inti dari penebusan ini adalah penghakiman dan keselamatan, yaitu penghakiman atas dewa-dewa Mesir, dan khususnya Wag atas wakil mereka, Fir'aun melalui wabah penyakit, keselamatan di tengah anak sulung, di tengah kematian anak sulung di Mesir, baik manusia maupun binatang, melalui kematian anak domba yang tak cacat, tak bercacat, tak bercela sebagai pengganti Israel, seperti yang dikatakan di Keluaran 7-13. Dalam pertarungan terakhir antara Tuhan dan Fir'aun, Tuhan sebagai Raja dunia yang sejati menghancurkan musuhnya di banjir Laut Merah dan melepaskan umatnya melalui air keselamatan. Gak heran sih kalau Musa itu mengakhirinya dengan perkataan Tuhan akan memerintah selama-lamanya.
Nah, kalau bagi kita dalam Yesus Sang Mesias, Allah bertindak karena mengingat janji perjanjiannya. Kalau dulu, waktu di Alkitab Tuhan menjanjikan keselamatan itu bagi kita, maka Tuhan harus mengingat perjanjiannya karena Dia adalah Allah yang setia. Maka Dia harus mengingat perjanjiannya sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menebus kita dari dosa. Setelah Tuhan menebus umatnya, Ia kemudian membimbing mereka melalui padang gurun dan membawa mereka ke Gunung Sinai untuk mengajari mereka jalan-jalannya. Itu selalu menjadi urutan dalam Alkitab, yaitu penebusan, lalu tanggapan, kasih karunia, lalu hukum. Namun, perjanjian Musa tidak dapat melepaskan manusia dari dosa-dosa mereka. Hal ini nggak dimaksudkan untuk mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Sebaliknya, hal ini berfungsi untuk menunjukkan lebih jauh lagi kepada Dia yang akan datang untuk menggenapi semua bayangan dalam kemah suci dan semua perayaan persyaratan peraturan hukum Taurat seperti yang katakan di Keluaran 21 ayat yang pertama. Paradigma penebusan perjanjian lama dalam kitab Keluaran membantu orang Kristen melihat lebih jelas penebusan akhir yang dilakukan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, perantara antara umat Allah dan manusia, seperti yang dikatakan di 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Dalam Yesus Sang Mesias, Allah bertindak karena Dia mengingat perjanjiannya. Janji-janjinya yang paling awal kepada Adam dan Hawa, serta kepada Abraham yang digenapi dalam Yesus. Seperti yang katakan di Galatia 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-18. Maka di dalam Yesuslah Allah sendiri turun untuk menyelamatkan umatnya. Yang ini baru kita yang dimaksud. Seperti yang katakan di Yohanes 1 ayat 14 sampai ayat 18. Yesus adalah anak domba Allah yang darahnya menjadi harga penebusan untuk melepaskan umatnya dari murka Allah dan tawanan musuh. Seperti yang katakan di Yohanes 1 ayat yang ke-29, 3 ayat 24 sampai 26, 1 Korintus 5 ayat 7, Efesus 1 ayat yang ke-7. Mereka yang percaya kepadanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan dibebaskan dari kematian itu sendiri, yaitu kematian kekal, yang dinyatakan melalui baptisan dan dibawa ke hidup yang baru dalam Kristus melalui kuasanya. Seperti yang katakan di Roma 6 ayat 1 sampai 11 dan juga di 1 Korintus 10 ayat 1 yang sampai ke-4. Itulah sebabnya orang-orang kudus perjanjian baru juga menyanyikan lagu Musa, seperti yang dikatakan di Wahyu 15 ayat yang ketiga, yaitu Yesus telah melemparkan si jahat ke dalam lautan murka Allah. Terlebih lagi kita sebagai umat tebusan Tuhan, kita menjalani kehidupan kita di padang gurun. Saat kita berada di saat kita menuju tanah perjanjian, yaitu langit dan bumi baru, atau yang bisa disebut dengan Kanaan rohani atau Yerusalem baru. Hal ini menjadi kota ini, tanah perjanjian ini, menjadi kota permanen yang dibangun oleh Tuhan bagi kita. Seperti yang dikatakan di Ibrani 11 ayat yang 10 sampai 16 dan juga Ibrani 13 ayat yang 14. Saat kita menjalani
hidup di dunia ini. Firman dan Roh Allah membimbing kita sebagai umat Allah di bawah pengawasan para penatua. Itu bisa dilihat di Keluaran 18 yang dibandingkan dengan Kisah Rasul 15, 1 Timotius 3 dan Titus 1. Kita tahu kehadiran Tuhan. Kita diajar dalam cara-cara Allah. Hukumnya tidak lagi menghukum kita, tetapi hukum itu berfungsi sebagai panduan bagi kehidupan kita saat kita mengejar kekudusan itu. Seperti yang katakan di Ibrani 12 ayat yang ke-14, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan 1 Petrus 1 ayat yang 16. Sebagai orang yang sudah dipandang kudus bagi Tuhan, atau bahasa lainnya kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Kita itu bukan orang benar, kita nggak ada sesuatu yang baik dari kita. Maka Tuhan itu karena kasihnya kepada kita, maka Tuhan itu membenarkan kita. Kita dibenarkan itu bukan berarti benar, tapi ya salah, kita tetap salah. Seperti yang katakan di 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Dengan demikian, Keluaran menawarkan sebuah paradigma penebusan Allah yang diperoleh bagi kita di dalam Yesus Kristus. Ya memang kan keluar kitab di Perjanjian Lama itu adalah bayangan apa yang terjadi di Perjanjian Baru. Seperti di kitab Keluaran ini. Kitab Keluaran ini kan awalnya orang Israel atau umat Tuhan itu masih hidup dalam perbudakan oleh Firaun. Nah, di sini Firaun itu kan diibaratkan sebagai dosa masa lalu dan sebagainya. Dan orang Israel itu, umat Tuhan itu diibaratkan sebagai kita. Dan perbudakan itu ibaratnya adalah dosa. Dan makanya itu, panggilan seorang juru selamat pada waktu itu yang dilambangkan, ya, Yesus dilambangkan dengan Musa di situ. Yang sehingga Musa itu harus membebaskan orang-orang Israel itu dari perbudakan Mesir. Meskipun itu susah banget loh ya. Banyak halangan yang dialami Musa waktu itu. Sehingga keluar dari Israel itu susah. Kayak Tuhan itu juga mengkeraskan hatinya Firaun, dan juga ada banyak beberapa tulah. Dan juga sebelumnya Musa di-training sebegitu lamanya untuk sebelum memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Sampai akhirnya bisa menyeberangi Laut Tebrau tanpa basah sedikit pun. Dan Laut Tebrau itu melambangkan apa? Salib. Karena salib itu yang menghubungkan antara kehidupan lama dengan kehidupan baru. Yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Yang hubungannya sebenarnya sudah rusak sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sehingga kita mendapatkan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita bisa berhubungan dengan Tuhan kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi waktu. Seperti 5 kali itu enggak ya. Kita bisa kapanpun bisa ketemu Tuhan selama Dia berkenan untuk ditemui. Nah, saat kita membaca dan merenungkan kitab Keluaran ini, kita tuh sebenarnya terseret dalam drama pekerjaan Tuhan yang membantu kita melihat dan bersukacita dalam pekerjaan Tuhan Yesus, sehingga kita mengasihi Dia
Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita dengan cara apa? Menebus kita dari dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan, belum kita lakukan, bahkan cuma dalam pikiran kita, semua sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi sekarang kalau kita dosa, ya tetap minta ampun pada Tuhan. Gak ada orang yang benar-benar bersih dari dosa. Berbahagialah siap orang yang membaca atau mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti apa itu ya? Ia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kalian terberkati dengan konten ini. God bless you and see you.